Mari Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, kita sama-sama membuka firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pada pasalnya yang ke-8, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai pada ayat yang ke-22. Tema hari ini memilih dengan jernih. 1 Samuel pada pasalnya yang ke-8, pada ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-22. Kami akan membaca seluruh nats ini untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. 1 Samuel pada pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 22, Israel menginginkan raja. Ketika Samuel sudah tua, ia mengangkat anak-anaknya laki-laki sebagai hakim atas Israel. Nama anak sulungnya Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya memerintah sebagai hakim di Betseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak mengikuti jejak ayah mereka. Mereka berpaling pada keuntungan semata, menerima suap dan memutarbalikan keadilan. Sebab itu semua tua-tua Israel berkumpul dan datang kepada Samuel di Rama. Mereka berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak mengikuti jejakmu. Sebab itu angkatlah bagi kami seorang raja untuk memerintah kami sama seperti semua bangsa lain." Tetapi Samuel kecewa ketika mereka berkata, "Berikanlah kami seorang raja untuk memerintah kami." Maka Samuel berdoa kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah suara rakyat, semua yang mereka katakan kepadamu. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya aku tidak lagi menjadi raja atas mereka. Mereka meninggalkan aku dan beribadah kepada ilah-ilah lain. Sejak aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai sekarang. Sama seperti yang mereka lakukan kepadaku, demikian juga mereka lakukan kepadamu. Sebab itu dengarkanlah suara mereka. Hanya saja engkau harus memberi peringatan keras kepada mereka dan memberitahu mereka hak raja yang akan berkuasa atas mereka." Samuel menyampaikan semua perkataan Tuhan kepada rakyat yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah hak raja yang akan berkuasa atas kamu. Ia akan mengambil anak-anakmu laki-laki untuk ditugaskan di kereta perang atau di pasukan berkuda, ataupun berlari di depan keretanya. Ia akan menugaskan mereka sebagai kepala pasukan 1,000 dan pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan menuai panen baginya. Mereka akan membuat peralatan perang dan perlengkapan keretanya. Ia akan mengambil anak-anakmu perempuan untuk menjadi pembuat minyak wangi, tukang masak, pembuat roti. Ia akan mengambil yang terbaik dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu untuk diberikan kepada pegawai-pegawainya. Ia akan mengambil 1/10 dari gandummu dan hasil kebun anggurmu untuk diberikan kepada pembesar-pembesar istananya dan para pegawai lainnya. Ia akan mengambil budakmu laki-laki dan hambamu perempuan yang terbaik dari ternakmu dan keledaimu untuk dipekerjakannya.
Ia akan mengambil 1/10 dari kambing dombamu. Engkau sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan menjerit karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi rakyat menolak dengan suara Samuel. Ulangi, tetapi rakyat menolak mendengarkan suara Samuel. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Supaya kami juga sama seperti semua bangsa lain. Raja kami akan memerintah kami, memimpin kami, dan berperang bersama kami. Samuel mendengar semua perkataan rakyat dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah suara mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian Samuel berkata kepada orang Israel, pergilah kamu masing-masing ke kotamu. Demikianlah firman Allah yang berbahagia. Setiap saudara-saudari yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, para pelayan firman atau para pelayan Tuhan, Shalom. Seorang bapak memberikan peringatan kepada anaknya dengan kalimat yang singkat saja. Nak, kalau sampai nanti besok lusa ujian sekolahmu nilai-nilainya masih kebakaran, jangan panggil aku papa. Anaknya pergi ujian, selesai ujian, papahnya bertanya, gimana hasil ujianmu? Anaknya menjawab, hancur bro. Ya, karena dia tidak memanggil dengan kata papa. Ya, padahal kata papa, ya, memiliki legitimasi sebagai imam, sebagai seorang pemimpin, sebagai seseorang yang bisa memberikan banyak petuah bagi putra putrinya. Hari ini tema kita yaitu memilih dengan jernih. Samuel memiliki anak yang tadi sudah sama-sama kita ikuti bacaannya, yaitu Yoel dan Abia. Samuel memilih mereka untuk menjadi hakim di Batseba. Pilihan ini adalah sebuah pilihan yang menurut hemat kita semua, ya kan ya. Kenapa? Ya Samuel sendiri yang memilih. Karena memang di hari itu untuk mencari seseorang menjadi pemimpin sepertinya ataupun agaknya susah. Di era kepemimpinan Yoel dan Abia terdapat hal-hal yang kita sama-sama ikuti. Mereka adalah pribadi-pribadi yang tidak mengagumkan, pertama kepada Tuhan dan kedua kepada jemaah ataupun bangsa Israel. Mereka melakukan banyak hal yang jahat. Mereka tidak sama seperti ayahnya yang kehidupan imannya baik. Mereka tidak meniru kehidupan sang papa yang mempunyai pengorbanan yang besar kepada Allah melalui mesbah-mesbah pengorbanan. Justru Yoel dan Abia melakukan hal yang tercela, mengambil banyak keuntungan, menerima suap dan membalikan keadilan. Dan tentunya di era ini di era itu keadaan yang seperti ini sungguh mempermalukan dan menjatuhkan martabat daripada Allah. Maka bangsa ataupun rakyat yang ada pada waktu itu datang untuk meminta kepada Samuel, lihat kedua anakmu yang menjadi hakim atas kehidupan orang-orang Israel bertingkah pola yang aneh. Kami ingin supaya mereka berdua diganti. Bahasa firman Tuhan dalam Alkitab dikatakan, maka ya Samuel merasa sangat terpukul. Kenapa saudara-saudara? Bukan karena anak-anaknya yang menjadi hakim, tetapi prinsip daripada kehidupan orang-orang Israel mulai berubah. Kalau toh memang kedua anaknya Yoel dan Abia tidak menjadi contoh baik di kalangan Israel, yang harus diganti yaitu orangnya, ya, bukan sistem kehidupannya.
Kalaupun mungkin Abia dan Joel ya tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, janganlah kita merubah apa yang Allah ya telah ya perintahkan, Allah tetapkan di kalangan Israel. Karena dengan kehidupan orang-orang Israel di bawah kepemerintahan para hakim, saudara-saudara, menurut Samuel dan juga Allah itu jauh lebih baik. Ya, para hakim akan bertindak baik kepada mereka. Para hakim mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga tadi saya katakan sekali lagi, kalau toh mungkin para hakimnya kurang baik, yang diganti yaitu hakimnya. Jangan pemerintahannya. Karena apa, saudara-saudara? Samuel berpendapat, kalau engkau menggantikan hakim-hakim ini dengan raja, maka engkau akan menjadi bawahan. Dan kita akan mempertuankan seseorang yang disebutkan dengan raja. Raja mempunyai otoritas yang kita baca bersama-sama. Dia akan membuat pasukan perang, mengambil anak laki-lakimu dan anak-anak perempuanmu, mengambil semua hartamu walaupun dengan bahasa persepuluhan yang akan diambil oleh raja. Dan kehidupan Israel pada waktu itu adalah teokrasi. Segala sesuatu itu keputusannya datangnya dari Tuhan. Segala sesuatu harus dilihat bagaimana Allah campur tangan di dalam setiap apa yang dilakukan, diagendakan oleh bangsa Israel. Karena keras hati, karena juga di sana tegar tengkuknya bangsa Israel, maka diadakanlah pengundian, pemilihan raja di era Samuel, yaitu raja yang pertama Saul bagi Israel. Dan juga kemudian waktu nanti ada Daud sebagai raja. Kita angkat di sini saudara-saudara, siapapun pemimpin Israel, Israel tidak berubah. Ya, siapapun yang menjadi pemimpin Israel, Israel nggak pernah berubah. Tetap menjadi bangsa yang gemar melakukan hal-hal jahat di mata Tuhan. Penyembahan berhala di zaman Saul tetap ada. Penyembahan berhala di zaman Daud tetap juga hidup. Sehingga di sini kita mau angkat saudara-saudara bahwa apa? Bila sesuatu terjadi di kehidupan Bapak Ibu dan saya, di organisasi kehidupan di mana Bapak Ibu dan saya ada, kita lihat dengan jernih. Memilih sesuatu yang diputuskan juga harus dengan jernih. Bukan dengan cara like and dislike. Ya. Karena kepemimpinan itu harus didoakan. Kepelayanan, para pelayan, Bapak Ibu dan jemaat keluarga yang hadir itu harus didoakan. Ya, seorang ayah walaupun mungkin tingkah polanya kurang benar, tetap harus dipanggil ayah. Gak boleh dipanggil bro. Ya, sehingga kita lihat saudara-saudara, pergeseran-pergeseran kehidupan sampai hari ini akhirnya melahirkan hal-hal yang kurang baik. Ya, saya sebelum ada tulisan-tulisan di media itu, saya pernah khotbahkan di gereja ini, bahkan di gereja lain. Anak-anak muda khususnya yang di sebelah kiri ini ya. Om Nyoman tuh kadang-kadang kurang nyaman ada orang bilang anjir itu. Ya. Sampai hari ini akhirnya menjadi sebuah isu nasional itu. Ya. Pilihlah sesuatu kalimat dengan jernih. Ya. Kira-kira itu memberkati atau tidak gitu kan ya. Karena setiap apa yang kita sampaikan itu adalah mencerminkan diri kita. Tadi saya sampaikan dengan jelas, Israel ini mau dipimpin siapa saja, tegar dan juga kerasnya hati tidak pernah berubah. Kalangan kehidupan manusia sampai hari ini, terkadang ada orang-orang yang mungkin kita anggap baik, melakukan hal yang tidak baik, maka orang yang diganti. Jangan organisasinya yang diganti. Ya, klausul-klausul yang baik di gereja manapun juga pasti berjalan baik. Kalau ada di dalamnya orang-orang melakukan hal-hal yang tidak sepadan seperti Abia dan Yoel, maka yang harus diganti orangnya, ya, yang harus diganti orangnya. Sehingga kita lihat Allah dalam keputusannya tidak pernah salah. Maka ketika Israel dari teokrasi berubah menjadi kerajaan, di dalamnya banyak peperangan, semakin banyak musuh. Semakin mereka enggak tenang, ke sana takut dibunuh, ke sini pun takut dibunuh. Hal ini saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, pilihlah dengan jernih. Kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi para penyembah yang benar. Saya, Bapak Ibu, keluarga yang hadir,
hanya diminta untuk setia melakukan apa yang sudah Allah tetapkan. Jangan pernah berpolemik di dalamnya. Ibadah kita usulkan supaya nggak usah lama-lama lah ya. Kalau perlu mulai 30 menit sudah selesai. Nggak bisa. Ibadah berjalan sesuai dengan patron yang sudah Tuhan tentukan. Ya, kita nggak bisa mengubah karena itu semua adalah hal yang diberikan oleh Allah. Sebagai sebuah maklumat, peraturan supaya anak-anak Tuhan, Bapak Ibu dan saya tidak salah di dalam kehidupan. Saya tinggal di Cakung Bayangan, sampai hari ini saya sering melewati perbatasan antara kompleks kita dengan perkampungan. Ya, beberapa bulan yang lalu saya lihat di sebuah tanah yang cukup luas, tanahnya orang sebenarnya, nggak tahu tanah siapa. Di situ banyak orang suka membuang sampah. Bukankah dari kecil kita semua diingatkan jangan membuang sampah sembarangan? Ya, Israel diingatkan oleh Tuhan dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 6 berulang-ulang kali supaya patuh terhadap perintah Tuhan. Di lahan itu saya membaca ada tulisan besar banget, ya, spanduk, ya, bunyinya karena mungkin udah jengah capek yang punya tanah ini ditempatkan sampah di situ, ya, dituliskan di situ. Barang siapa yang membuang sampah di tempat ini, kami doakan istrinya selingkuh sama tukang sampah. Ya, yang punya suami sakit, yang jadi tukang sampah beruntung. Ya, banyak perselingkuhan rohani, ya, di kalangan Israel. Hari ini pergi menyembah Tuhan, besok lusa pergi menyembah ilah-ilah yang lain. Hal inilah menjadi kepekaan daripada semua pelayan Tuhan di gereja ini. Kita harus betul-betul kuat di dalam menjalankan hidup berpelayanan. Bapak Ibu dan saya terkoreksi dengan semua ucapan. Bapak Ibu dan saya terkoreksi dengan semua tindakan. Tapi ingat, lihatlah sesuatu itu dengan jernih. Kalau ada beberapa orang yang mengatakan kepada saya, Pak Pendeta khotbahnya kepanjangan, ya saya lihatlah dengan jernih. Berarti mungkin jemaat pinginnya lebih panjang lagi gitu khotbahnya, atau mungkin jauh lebih pendek. Itulah sesuatu yang terjadi di setiap gereja, di setiap keluarga, ya. Supaya saya katakan ini supaya jangan ada orang yang mau mengganti sebuah hal yang sudah berjalan ratusan bahkan ribuan tahun. Saya berkhotbah sampai hari ini di berbagai denominasi gereja. Beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah di daerah Kelapa Gading. Semua gereja sama, ya. Tapi mungkin peraturan-peraturannya yang sedikit berbeda. Di gereja itu kalau khotbah, ya, terkenalah jemaat, spontan mereka katakan amin. Serentak mereka katakan amin, ya. Berarti mereka mengikuti jalannya, ya, pelayanan firman. Sekali waktu saya khotbah, kira-kira durasi baru 7-8 menit. Satu orang ibu bilang, amin. Saya bilang, belum. Ya, karena jauh-jauh dari Bekasi kalau cuma 8 menit kan kasihan. Ya kan ya. Selesai ibadah, di situ ada pendoa syafaat. Pendoa syafaat di gereja itu bukan pendeta yang melayani firman. Tapi ada pendoa syafaat yang ditunjuk langsung. Dia doakanlah semua anggota jemaat, semua gembala, paduan suara dan semuanya didoakan. Tiba saatnya dia doakan saya. Saya enggak menolak didoakan. Sampai hari ini saya sangat senang didoakan. Dia doakan saya. Bapak di sorga di sore hari ini. Kami mendoakan secara khusus pendeta Nyoman. Supaya dia hidup rukun bersama istri-istrinya. Dari samping mimbar saya bilang sama Tuhan. Mohon engkau dengarkan doa saya ketimbang pendoa syafaat itu. Ya, karena punya satu saja itu sudah memabukkan. Kalau sampai 2 maka saya gagal menjadi patron bagi jemaat. Kalau sampai Bapak Ibu dan saya menyimpang, ucapan-ucapan firman Tuhan terkena kepada kita. Kita akan dihukum oleh Tuhan. Kita tidak menjadi contoh, ya. Bibir mulut ini memuliakan Tuhan, tapi kelakuan hidup tidak menyenangkan Tuhan. Di bagian kedua ini saya mau katakan, kesalehan anak-anak Tuhan tidak ditentukan oleh jubah pakaian yang kita pakai. Tidak ditentukan dengan rajin tidaknya kita ke gereja. Tidak ditentukan dengan seringnya ikut kor ataupun yang lainnya. Tapi ditentukan dengan ketahanan iman tetap memuliakan Tuhan di semua iklim, musim kehidupan. Tapi saya katakan ini, jangan ada yang mempunyai pendapat, itu Pak Nyoman bilang kita gak usah rajin-rajin kebaktian. Enggak. Ya, tetap kebaktian. Karena prioritas di kalangan
hakim, di era Samuel sampai di masa raja-raja, Tuhan selalu harus menjadi otoritas penting dalam kehidupan saudara-saudara. Jadi mama dan papa, kakak adik, suami istri yang hadir, hari ini Tuhan ingatkan ya, kita sudah memilih Tuhan sebagai juru selamat. Kita juga, saya katakan Tuhan juga yang telah pertama-tama memilih kita sebagai anak-anaknya. Saudara-saudara sudah memilih yang menjadi pendamping kehidupan. Anak-anak saudara-saudara yang hadir di sini, papa dan mama ini adalah pribadi yang hadir di keluarga saudara-saudara, di pribadi saudara-saudara sebagai penolong. Jadi untuk anak-anak muda yang sampai hari ini, ya, kita masih punya papa dan mama, sayang-sayanglah mereka, ya. Pikirkan dengan jernih. Jangan bilang orang tua kolot. Kami nggak mau dibilang kolot, kami juga pintar kok, ya. Kami nggak mau dibilang ketinggalan zaman, walaupun zamannya berbeda. Semua baik-baik saja, ya. Jangan selalu mengintimidasi orang tua. Sebentar-sebentar ngambek, mengancam orang tua, nggak mau sekolah, nggak mau kuliah. Padahal kita orang tua ini berusaha demikian rupa untuk anak-anak bisa maju. Nanti kalau papa dan mama dipanggil Tuhan, baru nangis. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti. Nah itu, ya. Tapi udah telat. Mumpung mama dan papa ada, mereka adalah pemimpin yang dikaruniakan Tuhan di kehidupan kita, nurut. Makanya itu gak sembarangan. Ribuan tahun 10 perintah Tuhan nomor 5 itu hormatilah ayah dan nomor pertama itu tentang hormat kepada Tuhan. Israel sudah dapat 10 perintah Tuhan itu ribuan tahun. Hafal pasti, ya, tapi lakukannya tidak. Maka Allah melalui Yesus katakan bangsa ini bibir dan mulutnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Mari miliki integritas yang baik. Ucapan, pemikiran, dan tindakan harus selaras. Maka ketika Israel berganti kepemimpinan dari teokrasi menjadi kehidupan raja, di dalamnya semakin banyak pergolakan. Waktu demi waktu mereka isi dengan kekerasan. Tidak penyembahan Tuhan dengan benar. Tidak ada peribadahan yang benar. Maka Daud, ya, menggantikan Salomo, melakukan banyak perubahan di kalangan peribadahan dari bangsa Israel. Tidak juga kuat menahan keras hatinya bangsa pilihan Tuhan. Hari ini kita diingatkan, gak usah keraskan hati. Bila waktunya sudah Tuhan izinkan kita untuk melakukan pelayanan, datanglah. Ya, kita banyak pemikiran, banyak cara memandang orang. Kalau saudara-saudara secara nyata, oh saya kurang cocok sama ini, ya sudah gak masalah lah, gak usah dimasukin warta jemaat. Ya, saya gak cocok sama istri saya, masukin media sosial. Istri bangunnya terlambat lah, gak bisa masak lah. Kan itu pilihan kita. Ngapain kita mempermalukan dia di hadapan banyak orang. Ya, nanti kalau yang baca mantannya itu dikasih like 5 kali. Ya, jadi baik-baiklah sama istri, sayang-sayang lah. Ya, istri itu kan tiang doa ya Bu, dan juga seorang penolong. Ya, betul ya. Makanya ibu-ibu seringkali di rumah kan, mah tolong ambilin sepatu mah. Ya, tolong masakin papa mah, ya kan? Karena semuanya itu adalah pakai penolong. Tuhan menolong Israel. Tuhan mengikuti mau mereka. Kata Tuhan kepada Samuel, mereka tidak sedang melawan engkau, tapi mereka sedang melawan aku. Raja di atas segala raja. Kalau mereka mau mengubah kehidupan pemerintahan mereka menjadi pemerintahan dengan adanya seorang raja, biarlah mereka akan merasakan sampai kapanpun. Dan hari ini kita lihat, kalau menurut saya mungkin di Israel nggak ada raja lagi sekarang ya. Pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Ya, sehingga kita mengatakan begini, Tuhan punya cara pandang terhadap hidup Bapak Ibu dan saya, bahkan untuk masa depan sudah lebih hebat Tuhan dari kita, pasti lebih hebat. Anak-anak muda, papa mama yang hadir, gak usah gentar terhadap masa depan.
Anak-anak pemuda yang hadir, Om Nyoman, Kak Agus kasih tahu kita semua, takut akan Tuhan, hormati papa mama, pasti masa depanmu baik. Kan gak susah-susah amat dia punya persyaratan. Ya. Dulu saya pemuda di sini, dan sampai hari ini juga tetap pemuda di sini. Ya. Itu tahun 80-an sekian, Kak Jojor, Kak Robert semua teman-teman satu era itu. Setiap di atasan kita bilang, Nyoman, nanti lo era-era kamu kerjaan susah dapatnya. Saya imani saja, nggak ada yang susah kalau kita semua mau bergaul dengan Tuhan. Ternyata begitu tamat SMA, kuliah, dapat kerja juga, nggak susah amat. Artinya apa? Bukan kitanya yang hebat anak-anak muda, tapi Tuhan hebat melalui papa dan mama. Ya, itulah pemimpin yang memerintah rumah tangga. Jadi kita semua harus menjadi pemimpin yang baik. Ya, seorang anak tanya sama papanya, "Pak, itu kenapa rambutnya kok banyak yang putih?" "Oh, itu uban, Nak." "Loh, kenapa kepala papa beruban?" "Ya karena mikirin kenakalan-kenakalan kamu itu loh." "Wah, Pak, waktu saya pulang kampung saya lihat opung rambutnya putih semua itu." Berarti opung seringkali mikirin kenakalan-kenakalan bapak juga itu. Nobody perfect. Ya, nggak ada sesuatu pribadi yang sempurna. Saya sedikit menggunakan bahasa Inggris supaya kelihatannya khotbah saya berbobot, saudara-saudara. Saya hanya ingin memberikan kepada saudara-saudara sebuah pernyataan. Jadikan Tuhan sebagai pemimpin, maka dia akan memimpin seluruh hidup saudara-saudara. Bagi kita yang di rumah tangga, pemimpin kita anak-anak yaitu papa dan mama. Sayang-sayang sama mereka, ya. Jangan bikin papa dan mama kepala pusing, sakit mikirin kita. Kasihan mama dan papa. Ya, tanpa memikirkan kita juga sudah banyak hal yang harus mereka pikirkan, ya. Sehingga anak-anak muda, ya, Pak Pendeta, Kak Agus yang sering dipanggil di sini, carilah orang yang takut akan Tuhan. Besok lusa kalau kalian mau menikah itu saya dapatkan bekal itu mulai dari IPKP dulu di sini. Cari yang takut akan Tuhan. Makanya kalau mau pacaran itu malam mingguan nanti itu nggak usah capek-capek harus bawa bunga lah, kembang kayak gede-gede gitu, nggak usah. Bawa Alkitab sama kidung jemaat saja cukup udah. Ya, begitu ketok pintu, camer suruh duduk langsung fotum dan salam. Iya. Duduk nas pembimbing, ya sudah harus dibimbing Tuhan, udah nggak usah yang aneh-aneh. Mau pacaran itu cari orang yang sampai hari ini yang terbaik menurut saya nggak ada. Ya itu aja yang dapat yang tertampan di dunia ini pun gak ada. Tercantik pun tidak ada. Semuanya akan berlalu. Semua era punya peraturan. Tapi satu yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan. Dia tetap menuntun saudara-saudara. Kita sudah dipilih, baik kita ini setia ataupun tidak, Tuhan tetap setia mengingatkan kita. Jadi pada bagian akhir khotbah ini, mari semua Bapak Ibu keluarga jemaat yang hadir, yuk kita buat Tuhan senang. Dialah yang menjadi pemimpin, otoritas tertinggi di kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ya, mungkin di kehidupan kita akan berjumpa, "Aduh, pemimpin saya kurang bagus ini," sudahlah. Ya, kita nggak punya kekuatan untuk mengganti dia. Tapi Tuhan akan tetap menjadi pemimpin hebat bagi saudara-saudara. Dia akan memimpin kita di bumi ini bahkan sampai nanti turun ke dalam debu tanah, bahkan melintasi dunia orang mati. Tuhan akan setia menjaga saudara-saudara. Itu kehebatan Allah. Nggak bisa disangsikan. Jangan ada orang yang akhirnya masih mengkhawatirkan bagaimana Allah menuntun kehidupannya. Sehingga mengakhiri renungan ini, selagi kita masih hidup, saya senang di gereja kita ini khususnya. Setiap ibadah pasti ada kor, pasti ada puji-pujian. Bernyanyilah, ya jemaat Tuhan, boleh juga kan nyanyi, ya usulkan kepada para ketua sektor ya atau koordinator, ya kami mau nyanyi Pak. Karena itu Tuhan senang sama orang-orang yang suka nyanyi. Dan saya perhatikan dari saya remaja di sini, pemimpin-pemimpin kor itu umur panjang semua. Ya, pemimpin-pemimpin kor itu sehat-sehat kok. Jadi nyanyi, ya karena saya sudah pernah khotbah di sini juga. Paduan suara, kor, choir, apapun juga sebutannya, itu banyak mengandung mujizat. Mujizatnya, yang latihan intens cuma 10, begitu tampil 40. Nah, nggak apa-apa, Tuhan nggak marah kok, itu ya senang aja. Ada yang nyanyi untuk Tuhan, ya nyanyi. Di kantor setiap kali saya khotbah dengan cara interaktif ya.
Pemain musik di sebelah kiri saya dengan beberapa penyanyi. Pendeta Nyoman, ya. Seperti khotbah tadi, Allah bertata di atas puji-pujian. Benar. Berarti pemuji Tuhan, pemain musik seperti kami ini mendapatkan tempat khusus di kerajaan surga. Oh ya pasti. Makanya kalian berangkat duluan, ya. Persiapkan semuanya di sana. Biar saya menjaga jemaat dulu, nanti sudah waktunya baru kami datang, ya. Kalau sudah sedia, siap semuanya, baru kami. Wah, Pak Pendeta mau menang sendiri gitu katanya. Artinya apa di bagian akhir ini? Yuk berelasi baik-baik saja, ya. Nggak usah mencari kesusahan. Maaf, tidak usah mencari kelemahan-kelemahan orang lain. Semua kita terlahir dengan kelemahan, ya. Carilah Tuhan, maka segala apa yang menjadi beban, harapan saudara-saudara pasti dijawab oleh Tuhan. Israel tidak mencari Tuhan, sehebat apapun engkau tidak akan mendapatkan perhatian dan juga berkat yang hebat dari Tuhan. Selamat mengikuti Tuhan. Kita ada di dalam kehidupan yang memilih. Tuhan sudah memilih kita dan kita tetapkan Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat. Tetap ada di dalam olah pola pemerintahan yang Tuhan berikan melalui ibadah, gereja dan semua pelayan Tuhan di gereja kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.